Dan Tuhan tunjukkan kepada saya ada sebuah barisan yang berjalan dengan sangat panjang, tapi mereka sepertinya memakai jubah tentara, tapi di ujung jubah mereka sepertinya itu ada bunyi kerincingan. Jadi ketika mereka berjalan itu menunjukkan sebuah bunyi yang membentuk sebuah musik. Jadi ketika mereka berjalan, itu sebuah alunan musik yang begitu indah, tapi membawa kuasa yang luar biasa. Mereka melompati tembok, mereka berjalan dan tidak membiarkan barisannya terputus. Setiap langkah mereka meninggalkan jejak-jejak untuk umpan api. Dan akan ada revival, akan ada kebangunan rohani. Tapi Tuhan mau kita masuk dalam sebuah barisan yang tidak terputus. Tuhan mau kita melompati tembok, tidak boleh kalah dengan masalah. Tuhan mau kita menaklukkan gunung-gunung tinggi. Dan barisan ini berjalan melewati tembok, menaklukkan gunung-gunung tinggi, melewati lembah, melewati sungai. Dan tidak ada yang menghalangi mereka. Sebab yang menyertai mereka adalah Tuhan yang gagah perkasa. Mata mereka hanya tertuju kepada tujuan mereka, di mana mereka akan masuk kepada panggilan-panggilan supranatural, di mana mereka akan dibawa Tuhan untuk melihat perkara-perkara ilahi, perkara-perkara besar. Di musim-musim ini, dari akhir zaman ini, Tuhan sedang memilih para tentara-tentara Tuhan yang punya hati siap untuk masuk dalam barisan peperangan rohani, yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tidak hanya cuma menangisi diri sendiri, tapi mau menangisi jiwa-jiwa, mau untuk care dengan orang-orang yang terhilang, mau untuk menyelamatkan mereka yang masih ada dalam kegelapan. Dan mereka akan membawa orang-orang seperti ini masuk dalam barisan ini. Mereka yang tadinya lumpuh, mereka yang tadinya lemah, mereka yang tadinya bodoh, mereka yang tadinya miskin, mereka yang tadinya tidak punya pengharapan, sekarang beroleh kekuatan yang baru. Dan mereka berjalan dengan begitu cepat. Dan ketika mereka berjalan, sepertinya kaki mereka itu tidak menyentuh tanah, sepertinya diangkat dari tanah, dan mereka berjalan sebagai sebuah kekuatan yang tidak terputuskan. Tuhan berkata bahwa ini kekuatan unity orang percaya, unity dalam iman, unity di dalam doa, akan membawa sebuah dampak yang tidak terkalahkan. Tujuan daripada setan adalah ingin menghancurkan keunitian yang dibangun Tuhan di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Tapi Roh Kudus akan menolong orang percaya yang mau masuk dalam barisan ini, yang mau mendengarkan akan arahan Tuhan, mau hidup dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Sehingga mereka yang membangun keunitian akan menjadi menang. Mereka akan sampai di pelabuhan kesukaan dan akan menikmati segala yang terbaik dari janji-janji Tuhan. Beberapa mereka akan dipakai menjadi pemimpin hebat di dunia marketplace, dunia bisnis, dunia pemerintahan. Beberapa mereka akan bicara dalam dunia perpolitikan seperti Daniel, Yusuf, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Beberapa mereka akan dipercaya menjadi orang-orang yang akan bicara kepada bangsa-bangsa. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepada mereka karunia-karunia untuk melakukan mujizat. Tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib akan menyertai langkah-langkah mereka. Dan urapan dan kuasa Tuhan ini akan menyertai mereka yang selaras dengan apa yang Tuhan tentukan. Mereka harus masuk dalam rule dan panggilan Tuhan ini, sehingga mereka tidak kehilangan arah, tapi mereka akan sampai kepada tujuan yang Tuhan mau. Ketika mereka berjalan, Tuhan tunjukkan bahwa malaikat-malaikat Allah akan menjaga mereka. Malaikat-malaikat Tuhan akan melindungi mereka di barisan depan, di barisan belakang. Sehingga ada dorongan yang kuat dari belakang dan ada sebuah percepatan yang dari depan. Kebenaranmu akan menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Allah akan menjadi barisan belakangmu. Ketika kita memprioritaskan firman Allah, memprioritaskan Yesus menjadi fokus tujuan hidup kita, maka kita akan melihat kemuliaan Allah akan dinyatakan, bahwa kita akan melihat perkara-perkara besar akan Tuhan nyatakan atas kehidupan umat percaya. Ketika mereka tahu tentang panggilan Tuhan ini, Tuhan hamba berdoa anugerah Tuhan turun bagi setiap kami, untuk kami mengerti tentang apa yang Tuhan mau kami kerjakan, untuk kita hidup di dalamnya dan nama Tuhan dipermuliakan.